Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya Anda tidak gelisah dong. Pada tekanan terhadap fiskal, pada tekanan terhadap moneter, pada tekanan terhadap sektor real. Dari bulan Januari hingga April kemarin, intervensi sudah menghabiskan uang 8,4 miliar US dollar. Jadi bukan persoalan Purbaya Menteri Keuangan, bukan persoalan Periwarjo Gubernur Gubernur BI, bukan persoalan. Poinnya adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan SSK. tidak efektif. Anda ganti aktornya kayak apapun, apakah Sistemnya itu tetap. gubernur, apakah menteri Iya. keuangan, apakah itu presiden, tetap aja orang sistemnya sistem busuk dan buruk kok. Jadi kalau Prabowo Subianto ingin menegakkan pasal 33, saya kira ada belasan undang-undang yang harus diperbaiki. Disinilah rusaknya sistem kita. RPJMN itu semuanya jangka pendek. Kenapa? Karena Anda mengejar keterpilihan. To the point aja. Nilai rupiah terus melemah di dolar Amerika Serikat. Tapi kata Presiden kemarin ketika melihat Purbaya senyum, semuanya aman-aman saja. Dan apakah ini benar sebuah permasalahan buat kita? Seberapa besar juga masalahnya buat negara ini? Kita akan membahasnya bersama Dr. Ihsanuddin Nursi yang sudah hadir di To the Point saja sore hari ini. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Bang Ihsan. Ya. Dan saya nggak sendiri, saya ada Mas Pung juga yang akan Ya. berdiskusi di To the Point aja sore hari ini. Ya. Kita kemarin sempat mendengarkan ya Pak Ihsan ya, dialog pidato dari Presiden yang mengatakan bahwa rupiah dolar mau berapa aman-aman saja katanya. Kalau To the point saja. Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya Anda tidak gelisah dong. Pada tekanan terhadap fiskal, pada tekanan terhadap moneter, pada tekanan terhadap sektor real. Ya. Saya biasanya memandang dalam 3 kajian memang. Ya. Kajian moneter, kajian fiskal, kajian sektorial. Selain kajian di sini, nanti kita akan kaji secara yang relevan dan konsisten dengan kajian ini, apa yang saya sebut sebagai kajian struktural, fundamental, fungsional. Mari kita lihat sekarang kenapa saya bilang tidak aman-aman saja. Oke. Yang pertama, ketika rupiah terdepresiasi, pakai bahasa moneternya gitu, rupiah jatuh gitu ya. Pakai bahasa kerennya lagi, rupiah anjlok gitu ya. Itu berdampak pada ya namanya subsidi naik. Ya. Betul. Kenapa? Karena Anda masih mensubsidi energi. Ya. Yang kedua, berdampak pada biaya import naik. Karena energi Anda 1 juta barel per hari Anda import. Yang ketiga, akan terjadi kenaikan biaya harga-harga disebabkan bahan baku, bahan penolong, dan sejumlah jasa itu Anda import. Ya. Yang keempat, utang luar negeri yang tinggi. Bengkak pasti ya. Besarnya 9.920 triliun, hampir 10.000. Dan kali ini untuk APBN 2026, Anda mesti membayar bunga 599 triliun dan 833,9 triliun untuk cicilan. Bunganya 599, cicilannya 833 gitu. Apa bahasa lainnya? Bahasa lainnya di situ fiskal tertekan. Kita dekati dulu dengan fiskal. Yang kedua sekarang kita dekati dengan moneter. Kalau rupiah jatuh dan tugas BI tunggal menstabilkan rupiah dalam harga yang wajar, gitu ya, menstabilkan rupiah dengan harga wajar, Undang-Undang 2399/2004 dan jauh perubahan yang terakhir, tugasnya tunggal, stabilkan nilai tukar dalam harga yang wajar, maka dia punya 2 tugas lain bersama dengan itu, inflasi dan suku bunga. Artinya nilai tukar itu punya saudara kandung. Saudara kandungnya adalah suku bunga dan inflasi. Begitu Anda naikin, begitu namanya nilai tukar terdepresiasi, anjlok gitu, maka Anda punya kewajiban untuk menjaga inflasi. Karena ada cost push inflation. Ada tekanan biaya karena inflasi. Tekanan biaya itu mengakibatkan terdorongnya inflasi. Maka ada pilihan. Mana Anda selesaikan? Menekan inflasi atau kemudian mengatur nilai tukar?
Anda bilang, karena saya punya tugas nilai tukar, maka saya lakukan tugas nilai tukar. Maka Anda intervensi. Ya. Dari bulan Januari hingga April kemarin, intervensi sudah menghabiskan uang 8,4 miliar US dollar. Artinya per bulan 2,1 miliar. Means, artinya secara moneter Anda tertekan. 2,1 loh, signifikan. Ya. Oke ya, artinya cadangan devisa Anda tertekan. Lalu Anda bilang, enggak kok, cadangan devisa kita masih kuat, kita masih cukup untuk bayar import dan utang luar negeri. Anda bilang 6,1 bulan, gitu bahasa sederhananya. Oke, Anda sepakat gitu. Tapi pada saat yang sama Anda lupa bahwa cadangan devisa bantalannya adalah hot money. At any time, come and go. Ya. What's the point? Inflasinya tinggi, cadangan devisanya juga fluktuasi tinggi. Dari sini kelihatan dia berpengaruh pada suku bunga. Nah, karena itu kemudian ada naikin bunga acuan. Kan gitu kan? Yeah. Tertekan nilai tukar, tertekan cadangan devisa, Anda kemudian melakukan operasi moneter. Anda naikin suku bunga acuan. Dampak dari suku bunga acuan naik adalah gitu ya, adalah satu, orang akan balik ke posisi SRBI. Apa poinnya? Likuiditas di pasar ketarik dong. Yeah. Oke. Likuiditas pasar tarik, satu. Yang kedua, dia menahan laju pertumbuhan. Karena likuiditas kurang. Ya. Nah, itu yang menggambarkan perbankan akhirnya membeli SBN, membeli SRBI. Gitu loh. Itu menggambarkan tekanan. Nah, dari sana kemudian kita bergeser untuk menunjukkan apakah terjadi data yang konsisten. Konsisten. Menurunnya cadangan devisa ternyata betul diikuti oleh yang namanya meningkatnya undisbursed loan sebesar 2.527,46 triliun. Ini menggambarkan perbankan hati-hati, wait and see. Ini menggambarkan korporasi hati-hati. Ini ketemu nanti angka-angka ini. Saya bisa sampaikan dengan angka-angka. Yeah. Ini masih pakai pendekatan fungsional ya, pendekatan teknokratik nih. Nah, kalau kita melihat undisbursed loan atau pinjaman yang disetujui tapi tidak dicairkan sebesar itu, maka kita harus ngebandingin lagi dengan apa? Dengan angka pertumbuhan kredit berapa? Ternyata mereka bilang, iya undisbursed loan itu kecil kok, cuma 25,7. Buktinya pertumbuhan kredit terjadi 9%-an. Itu kata mereka. Itu pengumuman OJK. Dan itu diambil oleh Periwarjo. Oke, fine. Itu jadi gambaran meningkatnya kredit itu menggambarkan bahwa yang dicairkan dari yang tadinya tidak dicairkan itu, dibandingin fasilitas baru, lebih besarnya dicairkan daripada fasilitas baru. Apa poinnya? Poinnya masih menahan korporasi. Undisbursed loan-nya ke wait and see, pergi ke SBN, dan itu mengakibatkan financialization. Financialization dong. Apa arti financialization? Orang miskin membiayai orang kaya. Karena bunganya kan dibayar oleh orang miskin. Oke. Lalu wait and see, lalu korporasi menahan diri. Nah, ketika korporasi menahan diri juga kelihatan di situ. Ternyata gitu ya, korporasi menahan diri itu kelihatan dari soal kreditnya juga dari NPL-nya. NPL-nya 1,5 bagus. Tapi Anda tahu berapa NPL-nya UMKM? 4,61. Apa artinya? Terjadi ketimpangan yang amat sangat luar biasa. Itu tekanan transmisi moneter loh. Jadi moneternya ketekan, transmisi moneternya ketekan. Ini saya masih bicara moneter nih. Dari kerangka moneter yang kayak gitu ya, terjadi tadi financialization gitu. Lalu kemudian tadi undisbursed loan tinggi, NPL-nya kayak gitu posisinya. Maka kita lihat lagi sekarang di aspek moneter. BI-nya menyandarkan diri pada yang namanya Fed Fund Rate. Suku bunga acuan di Fed. Padahal, menariknya di sini, Fed Fund Rate basisnya adalah ekonomi hayalan. Kenapa dibilang ekonomi hayalan? Karena nilai tukar dolarnya tidak lagi berhubungan dengan emas. Jadi ketika namanya Nixon Shock terjadi 15 Agustus 1971 gitu ya, ekonomi Amerika basisnya adalah cuma dua. Kepemimpinan global dan kepemimpinan ekonomi. PDB tinggi, menguasai teknologi, menguasai keuangan, menguasai militer. Itu makanya saya sebut sebagai Financial Military Industrial Complex. Gitu ya, makanya sebutannya. Nah, kalau tapi basisnya hayalan, di sananya hayalan. Ketika terjadi SBN naik, maka sesungguhnya stabilitas nilai tukar itu karena basis hayalan, bukan basis real. Ngeri nggak di situ? Di satu sisi Anda bicara real tentang sektor real dan kompleks itu, tapi sisi lain basisnya adalah hayalan. Karena ada yang salah di sini nih.
Ya. Ada yang nggak beres di sini. Maka kita pindah sekarang ke sektor real. Nah, ketika kita ngelihat sektor real posisinya, jadi kelihatan dia. Korporasi tumbuh tapi bertahan pelan-pelan, ditambah lagi dengan menurunnya Purchasing Manager Index. Dari 50,1 menjadi 49,1. What's the point? Roda produksi menjelang berhenti. Sebagian bilang kalau sudah di bawah 50 bahkan berhenti. Saya bilang masih menjelang berhenti karena masih angka 49. Jadi berputar pelan sekali. Apa artinya? Tidak berproduksi. Ancamannya efisiensi. Ancaman efisiensi 2. Anda memangkas biaya atau Anda PHK. Ya. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, ketika sampai pada posisi begitu, sektor real terkena lagi. Yang namanya UMKM tidak berdaya. Sektor real terkena lagi. Yang namanya permainan suku bunga tinggi. Karena tadi SBN dinaikin. SRBI dinaikin. Ketika suku bunga dinaikin, ya pilihannya menjadi UMKM juga tidak bisa punya akses kredit. Korporasi punya akses kredit tinggi, UMKM tidak punya akses kredit tinggi karena suku bunga kayak gitu bertentangan. Apa dampaknya? Dampaknya semua menjadi tersendat. Itulah yang saya sampaikan sejak 2023 sampai dengan terakhir dengan istilah saya 7 indikator kelumpuhan ekonomi. Yang akhirnya saya masuk ke dalam kajian sistem. Artinya semua ini menggambarkan gitu ya. Ini dalam posisi tersendat, terancam. Lalu mereka bilang, iya nih, perang nggak beres-beres. Perang Ukraina-Rusia. Ya. Lalu perang juga yang namanya Amerika-Israel, Iran gitu. Betul. Tapi itu juga karena Anda tidak punya mitigasi resiko. Ya. Kalau saya bilang nggak punya mungkin salah ya. Belum Tidak tepat. begitu punya kecepatan untuk mitigasi resiko. Lalu mereka bilang, enggak kok kami punya. Kami punya distress. Iya, distress. Tapi Anda tidak pernah membayangkan bagaimana Anda membebaskan diri pada hajat hidup orang banyak untuk tidak impor. Ya. Lalu Anda bilang, iya kok 40,75 kita aman. Aman dari mana? Neraca jasa Anda negatif. Anda tidak punya tagihan luar negeri. Struktur perekonomian Anda tidak sehat. Kan begitu lihat ya. Anda tidak punya tagihan luar negeri, struktur perekonomian Anda tidak sehat, sumber daya Anda diambil oleh korporasi, domestik maupun asing, gitu kan posisinya. Sektor real itu kemudian korporasi merasa aman, duitnya ditaruh di luar. Sehingga devisa hasil ekspor juga tidak terlampau menguntungkan karena para korporasi tidak mendapatkan insentif dan terancam terfluktuasi nilai tukarnya. Dan yang paling menarik tingkat korupsi masih tetap tinggi. Kepastian hukum nggak ada. Ya. Loh, itu artinya reputasi dan kredibilitas Anda terganggu habis-habisan di situ. Muncul vonis dari MSCI, muncul vonis dari Fitch Rating, muncul vonis dari S&P, muncul vonis dari Bloomberg dan macam-macam. Nah, dari kerangka itu baik yang namanya moneter, fiskal dan sektoral tergambar. Kita sulit keluar untuk yang namanya. Jadi bukan persoalan Purbaya Menteri Keuangan, bukan persoalan Periwarjo Gubernur Gubernur BI, bukan persoalan. Poinnya adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Komite KSSK. Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. tidak efektif. Artinya mereka tidak punya mitigasi yang cukup dong. Kan mereka bicara stabilitas keuangan, ternyata tidak stabil. Kan gitu kan? Ya. Nah dari sini kita ngukur apa yang disebut dengan tingkat kerentanan eksternal. Nah, salah satu tingkat kerentanan eksternal adalah indikatornya bagaimana kita ngelihat utang terhadap PDB, bagaimana kita ngelihat tagihan-tagihan. Dan ketika kita ngelihat utang terhadap PDB 40,75%, lalu ada orang bilang, enggak kok, kita masih jauh lebih baik dibanding Singapura dan Malaysia serta Jepang. Dia lupa tadi, sekali lagi, kita tidak punya tagihan luar negeri. Singapura punya Temasek. Apa poinnya? Punya tagihan luar negeri. Gede pula ya. Iya, gede lagi. Lalu Malaysia punya sendirian Berhad. Benhard, ya. Punya tagihan luar negeri. Jepang punya tagihan ekspor luar biasa. Bahkan punya yang namanya pegang terseri. Jepang itu pemegang terseri ketiga apa kedua? Saya lupa. Besar ya. Besar tagihan luar negerinya. Indonesia punya pegang terseri bills. Kan enggak. Dan antara? Ya, mana? Dan antara belum punya apa-apa. Belum punya apa, Pak? Belum punya apa dalam tidak punya tagihan luar negeri yang juga cukup bagus. Investasi itu tidak bisa diukur setahun. Investasi itu diukur dalam 3, 5, 7. Biasanya ngukurnya 3, 5, 7 gitu posisi. Nah, dari perspektif itu, kejatuhan nilai tukar lebih disebabkan oleh tadi struktural tidak selesai.
Fundamental tidak selesai, fungsional tidak selesai. Lalu kita kebanyakan ngomong. Kita kebanyakan ngoceh sehingga menimbulkan yang namanya runtuhnya kredibilitas. Saya sebutnya sebagai runtuhnya tingkat kepercayaan publik, baik domestik maupun luar. Itu makanya ada ejekan, sudahlah jauhi presiden dari mikrofon. Gitulah. Tapi kemarin katanya BI bilang bahwa memang di bulan Mei, Juni dan Juli ya, memang biasanya rupiah memang tertekan gitu posisinya. Iya, kebetulan secara bersamaan ada musim haji. Ya. Musim haji itu bergerak di antara 700 juta sampai dengan 1,1 miliar US dollar. Tapi yang terbesar bukan itu, pembayaran dividen. Yang Dalam tadi, neraca jasa itu. Pembayaran dividen itu mencapai 4,26 miliar US dollar. BNI harus bayar dividen, BRI harus bayar dividen, Astra harus bayar dividen, Telkom harus bayar dividen. Nah, tadi jumlahnya itu cukup besar. Nanti di bulan Juni, Telkom yang akan bayar sekitar 9,27 triliun. Makanya Ferry menyatakan bulan Juli akan aman. Ya iya, karena dividen sudah selesai terbayar semua. Permintaan dolar sudah selesai gitu loh. Agustus akan naik lagi gitu katanya. Saya tidak tahu apakah akan naik lagi, tapi dalam bayangan saya pernah bilang begini, saya punya batasan psikologis berapa nilai tukar jatuh. Kalau BI mengatakan 16.500 sampai 16.800 ya? Saya menyebutnya 17.500 sampai 18. oh 18. 16.500 itu target yang mau dicapai BI dalam asumsi dalam makro 2026. Oke. Tapi kalau saya itu target sebenarnya bukan asumsi. Target. Ya. Jadi kalau dia tidak capai itu berarti sesungguhnya dia gagal berfungsi sebagai bank sentral. Itu poinnya gitu ya. Saya 17.500 sampai 18.000. Apa poinnya? Poinnya saya ngebandingkan dengan situasi 9798 tahun 2010. 9798 itu saya ngebangun dengan 17 variabel termasuk 2010. Misalnya variabel pertama variabel sosial politik. 9798 itu variabel politiknya adalah kekuasaan sudah jenuh. Orang sudah tidak percaya pada Soeharto. Gitu. Krisis kepercayaan juga pada saat itu. Ya, itu yang saya sebut sebagai social distrust, social disorder, dan social disobedient yang bergeser menjadi economical distrust, economical disorder, economical disobedient. Naik dia menjadi political distrust, political disorder, political disobedient. Jadilah kasus Mei 98. Tereskalasi. Nah, itu ketemu ya. Pemicunya begitu. Ya. Pemicunya begitu. Kalau dipicu kayak gitu, maka tinggal kita lihat situasi korporasi waktu itu banyak pinjam utang uang negeri dalam bentuk mata uang asing. Yang jatuh tempo jangka pendek dipakai untuk jangka panjang, mismatch istilah perbankannya. Tidak cocok. Nah, ketika jatuh tempo udah nggak ada duit dong. Wah, kelibat habis. Yang kedua, Mari Muhammad dan Sudrajat Jiwandono melepas ke pasar. Pada Agustus 1997 menjadi free floating exchange rate dari managed floating. Itu penyebabnya. Penyebab lainnya adalah tadi perbankan kita rendah pengawasannya, buruk pengawasannya. Itulah kasus BLBI. Banyak para bankir, banyak para pemilik bank bahkan ikut membeli dolar berdasarkan pinjaman dari BI, bukan dari kantong sendiri. Gitu ya, banyak main-main di situ. Nah, situasi lainnya tapi UMKM waktu itu tidak terkena. Anda ingat mungkin para petani cengkeh menikmati bahasa sederhananya dulu gitu ya. UMKM tidak terkena. Yang terkena adalah sebuah korporasi atas. UMKM masih menjadi, kalau pakai bahasa sederhananya, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian gitu kan. Bahasa sederhananya gitu ya. Kalau bahasanya begitu. Nah, kalau kita bilang UMKM menjadi tulang punggung perekonomian, dia karena memang tidak terkena dampak. Ada pemisah. Kalau sekarang problem UMKM terkena. Kenapa? Karena ketergantungan pada bahan baku, bahan penolong, dan energi, impor energi. Orang kampung emang nggak pakai motor. Pakai. Iya, perlu bensin, harus beli, enggak. Emang orang kampung tidak butuh yang namanya benih, emang orang kampung tidak perlu yang namanya kedelai, orang kampung tidak butuh susu, orang kampung tidak makan yang namanya daging sapi, semuanya masih impor. Betul. Tekanan impor itu yang tinggi. Nah, itu terkena UMKM. Nah, UMKM-nya juga terkena karena di peristiwa Joko Widodo berkuasa, UMKM-nya jatuh. Ambruk deh UMKM. Nah, ambruknya UMKM itu mengakibatkan ambruknya daya beli. Itu makanya terukur di situ banyak yang lari ke sektor jasa.
Apa yang disebut dengan sektor jasa? Driver Gojek, driver online, itu sektor jasa. Pada saat yang sama kelihatan terjadi deindustrialisasi dini. Nah, saya pribadi mengingatkan ini sudah puluhan tahun sebenarnya. Jadi ketika saya di DPR misalnya, saya bilang fundamental makro tidak akan kuat. Ya. Rapuh terus-menerus. Faktanya memang rapuh, tapi ada seorang menteri keuangan yang menjadi gubernur BI jadi wakil presiden, enggak, fundamental makro kita kokoh. Sekarang terbukti gitu. Saya ngomong sudah puluhan tahun ini nggak akan pernah kuat karena sistemnya tertekan. Kita dalam tekanan sistem, kita dalam tekanan kebijakan regulasi, dalam standarisasi, dalam posisi akuntabilitas, dalam posisi reputasi dan kredibilitas gitu. Tertekan kayak gitu. Nah, kalau kita bandingin berikutnya lagi di sektor itu, kita juga ngelihat komoditas kita masih bagus. Batu bara. Komoditasnya bagus. Sekarang dari hulu ke hilir dikuasai oleh korporasi dan hanya sedikit memberikan masukan ke APBN disebabkan oleh ada tax allowance dan ada tax holiday. Sehingga dia tidak memberikan optimum pada yang namanya negara. Gitu. Ketika negara saya usulkan, coba kita lakukan yang namanya strategic transfer pricing gitu. Daripada melakukan PKH yang kemudian malah menimbulkan juga masalah gitu. PKH oke, tapi pada saat yang sama kita juga mesti ngebedain kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Berani nggak? Nggak berani. Yang kemarin dipamerkan di kejaksaan? Itu karena lebih PKH. PKH ya? Itu hasil PKH. Oke. Lahir karena posisi pertambangan ilegal dan perkebunan ilegal, luasnya ilegal. Oke. Itu lebih karena itu. Bukan karena posisi kejahatan perpajakan yang saya aja dalam buku saya di Bangsa Terbelah misalnya, saya bercerita tentang strategic transfer pricing ke sejumlah perusahaan korporasi besar. Bahkan ketika saya keluar dari DPR, saya menyebut perusahaan asing melakukan strategic transfer pricing sampai duta besarnya turun bersama dengan lawyernya dan perusahaannya menemui petinggi negara dan kasusnya hilang. Hilang. Jadi artinya negara tidak akan pernah berani menghadapi korporasi-korporasi besar. Terbukti sekarang negara tidak berani menghadapi korporasi besar. Jadi artinya situasi sekarang ini maaf nih, saya sudah sampai pada level seperti buku saya, kudeta korporasinya kuat. Jadi betapa yang namanya strong influencing gitu, pengaruh yang begitu kuat gitu ya dari korporasi terhadap negara. Jadi yang disebut dengan state versus corporate gitu ya, state versus corporate, itu corporate yang berhasil menekan. Padahal corporate tidak bisa hidup tanpa namanya negara. Ya. Sumber daya, perizinan, pajak segala macam negara, tapi bagaimana corporate bisa menekan state? Nah itu bukti kita mengidap apa yang disebut dengan ultra neoliberal. Ultra neoliberal. Sudah sampai di situ gitu riwayatnya. Nah, kalau Anda merasa fine-fine saja karena Anda tadi sadar. Saya mau terusin ke Anda. Mari kita bandingkan situasi Cina dengan Amerika. Amerika suka tidak suka terpuruk-puruk. Kalau pakai konsep Stiglitz, tingkat ketimpangan ekonominya, kanker stadium 4. Tingkat ketimpangan rasialnya, kanker stadium 4. Kalau pakai konsepnya Stephen Walt dari Harvard University, George Washington, dia nyebut sebagai predator, hegemon predatorik. Gitu ya posisinya. Dan ternyata tetap berantakan gak karu-karuan. Lalu kemudian dia mengekspor inflasi dan mengekspor demokrasi. Siapa yang mengimport, yang mendatangkan Indonesia? Ya itu Anda bisa lihat. itu masalah kita gitu maksud saya. Oke, Bang. Ini menarik tadi yang kalau analisa Abang kan tadi menyatakan bahwa korporasi sangat kuat ya menekan negara. Tapi tanda-tanda belakangan kan justru malah kebalikan, Bang. Karena ada upaya untuk menguasai korporasi oleh negara. Gimana, Bang? Di tesis Prabowo Subianto sebenarnya dia hendak menegakkan pasal 33. Ya, betul. Dengan dasar pasal 33. Pasal 33. Persis itu. Tapi Prabowo Subianto tidak melihat struktur dana pihak ketiga di perbankan dikuasai oleh siapa. Prabowo Subianto tidak melihat struktur korporasi besarnya dalam penguasaan secara sistemik struktural dari segi sumber daya, produksi, distribusi, dan logistik. Sampai tadi katakan, Anda bangga misalnya dengan hilirisasi, tapi Anda lupa bahwa hilirisasi itu dipegang oleh korporasi asing, bukan sepenuhnya dipegang oleh negara, gitu ya.
Lalu Anda bangga dengan yang namanya elektrifikasi tinggi. Padahal elektrifikasi tingginya Anda lakukan dengan transaksi take or pay, di mana swasta menentukan nilai Semuanya. jual daripada negara, daripada PLN menentukan. Lalu kalau kita lihat dari segi undang-undang minerba, Ya. Anda lebih menunjuk pada keberpihakan pada korporasi. Ketika menunjuk undang-undang cipta kerja, Ya. Anda lebih menunjuk pada kepentingan korporasi. Hmm. Jadi kalau Prabowo Subianto ingin menegakkan pasal 33, saya kira ada belasan undang-undang yang harus diperbaiki. Oh. Bukan 1-2. Ada Belasan, ya? belasan undang-undang yang harus diperbaiki. Karena Wow. undang-undang yang tercipta sejak yang namanya reformasi hingga hari ini, itu adalah undang-undang yang semua berpihak kepada korporasi. Saya pernah menyampaikan ini kok secara Oke. terbuka. Ini begini ceritanya begitu. Jadi kalau sekedar omon-omon ya aja, tapi kalau dari segi pelaksanaan belum tentu. Misalnya sekarang gini sederhana. Prabowo berjanji pada 1 Mei kemarin untuk bicara soal perbaikan nasib buruh gitu ya. Ya. Ya perbaiki aja undang cipta kerja dalam kaitan dengan undang tenaga kerjaan, bisa nggak? Coba beresin. Coba beresin undang-undang cipta kerja dalam relasi dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Coba. Kita pengen lihat sampai seberapa besar. Apalagi dikaitan dengan konstitusi. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu loh. Oke. Coba kita lihat di situ. Artinya kalau mau benar-benar menegakkan pasal 33, itu diukur dari seberapa serius untuk melakukan revisi terhadap belasan undang-undang yang sangat berpihak pada korporasi atau swasta. Mas Pung, kebetulan saya presentase di berbagai institusi negara, Ya. memang dengan pendekatan ekonomi politik yang saya sebut sebagai ekonomi konstitusi. Ya. Jadi saya gunakan tesis ini karena saya ngebangun sistemnya. Artinya saya punya teorinya, saya punya konsepsinya, saya punya filosofinya, saya punya aplikasinya, Ya. saya punya buktinya, dan saya punya konsistensinya. Jadi bukan cuma sekedar omon-omon, Ya. bukan cuma sekedar filosofi dan konsepsi. Mari kita lihat pasal 33. Pasal 33 yang punya kekurangan itu, karena tidak mencakup soal sumber daya dirgantara, sumber daya buatan, nggak ada disebut di Iya, situ, di iya. pasal 33 itu. Jadi bumi dan air aja ya. Maka harus kita perbaiki. Iya. Nah, ketika masuk di dalam perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan sebagai usaha bersama, maka pertanyaan besarnya menjadi, apa yang Anda sudah susun dengan perekonomian sekarang? Nggak ada. Lalu masih lebih baik zaman Soeharto. Soeharto punya GBHN, perekonomian disusun. Walaupun Soeharto sudah tunduk pada kekuatan neoliberal sejak Undang-Undang 167. Gitu kan Oke, ngelihatnya. ya, 67. Nah, itu perekonomian disusun gitu ya, sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Ada 3 kan komponennya, perekonomian disusun. What's the point? Perekonomian tidak diserahkan ke mekanisme pasar. Sekarang ini, sejak yang namanya era Habibie hingga sekarang, saya ulang, sejak era Habibie saya bilang. Sejak era Habibie hingga hari ini, perekonomian tidak disusun oleh negara. Perekonomian diserahkan pada kekuatan pasar. Jadi kalau Prabowo Subianto bermaksud memperbaiki kekuatan negara, maka dia perbaiki dulu kalimat perekonomian disusun. Bagaimana negara menyusun perekonomian itu? Nah, saya tahu sudah ada, ini saya buka sama, ini tidak pernah diungkap ya, tapi saya sudah tahu ada memang RUU perekonomian nasional. Tadinya pakai sistem, undang-undang sistem perekonomian nasional, dan sudah dibahas. Dan tadinya dijanjikan pada Januari ditandatangani untuk disampaikan ke DPR, gitu ya. Tapi entah kenapa terkatung-katung hingga sekarang. Saya tidak tahu. Itu baru kalimat, baru pasal 33 ayat 1. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, gitu ya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, gitu ya. Mana rumusan tentang cabang-cabang produksi yang penting? Nggak ada. Kecuali cuma persoal ketahanan aja. Padahal energi, pangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, itu hajat hidup orang banyak. Nggak bisa kita lepas. Nah, baru masuk kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk sumber daya buatan dan
Tara didaya gunakan. Saya tambahin soalnya karena saya merumuskannya begitu. Saya tambahkan dengan sumber daya buatan dan dirgantara gitu ya. Dikuasai oleh negara untuk besarnya pembangunan rakyat. Baru kemudian kita susun tentang bagaimana sektor jasa keuangan, bagaimana sektor jasa lain, siapa yang megang, itu dibikin. Nah itu kalau mau menatanya sampai di situ. Nah hari ini kita dengan perundang-undangan yang sekarang, makanya saya sebut sebagai kebijakan dan regulasi didikte, itu karena memang kita terdikte lewat kebijakan dan regulasi, lewat perundang-undangan oleh kekuatan korporasi. Jadi kalau mau ngebenahin dulu sistem kebijakan dan regulasi, benahin dulu di situ. Dan jangan bangga ketika Anda diangkat-angkat oleh asing di tengah penderitaan rakyat. Dan jangan bangga dengan posisi utang 40,75%, tapi rakyat menderita, Anda hidup di atas kemewahan. Saya tanya balik, kekuatan moralitas Anda ada di mana kalau begitu? Rakyat harus membayar utang luar negeri yang demikian tinggi gitu ya, yang 9.920 triliun itu, pada saat yang sama, Anda menikmati kemewahan dengan mobil mewah segala. Kan Anda lihat di jalan raya, tidak ada yang namanya eselon 1 ke atas yang mobilnya tidak mewah. Tapi pada saat yang sama namanya rakyat punya kesulitan luar biasa. Lalu Anda bilang kami melakukan efisiensi apa? Saya coba menjadi pemerintah sekarang ya, ini versi saya lah ya. Oke. Dalam keadaan yang Abang sampaikan bahwa kita tuh situasinya sistemik, siapapun presidennya akan mengalami hal yang sama. Betul. Karena ini struktural Struktural, fundamental dan itu udah parah. Ini mungkin masa panennya kali ya. Ya gitu. Dia akan panen terus. Nah, makanya. Terus kalau gitu saya akan harus melakukan shortcut dong. Biar minimal saya bisa terpilih lagi 2029. Gitu gimana, Bang? Meskipun tadi kan kalau mau mengubah sistem tadi kan panjang nih ceritanya dari pasal 33. Ya, kalau itu kan itu butuh waktu ya. Butuh waktu untuk mengubah itu dan butuh kekuatan dan panjang lah ya. Gimana caranya biar cepat nih? Saya akan berpikir begitu nih. Oke. Ya. Karena waktu saya singkat. To the point, Sindo News yang saya hormati ya. Kita punya 2 contoh nyata yang luar biasa sekarang ini. Contoh pertama adalah Cina. Cina menolak sistem politik Barat dengan tidak menerapkan demokrasi. Oke ya? Cina menolak tekanan-tekanan hak asasi manusia. Cina menolak model pembangunan Barat. Ada 3 yang ditolak oleh Cina. Cina menolak model demokrasi, Cina menolak hak asasi, Cina menolak sistem pembangunan model mereka. Barat. Kenapa saya bilang menolak? Karena Cina tidak percaya pada corporate capitalism. Cina tetap mendasarkan diri pada state capitalism. Gitu ya. Sistem hak asasi manusia, Cina nggak ada urusan ketika dituding-tuding soal Uyghur. Cina tidak ada urusan dengan ketika dituding-tuding soal Tiananmen. Cina tidak ada urusan ketika demonstrasi orangnya Hong Kong. Ingat ya? Itu bukti. Dan karena itu Cina nggak ada urusan soal demokrasi. Dia tetapnya namanya partai tunggal. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Kekuatan. Hasilnya Cina punya daya tawar luar biasa. Dan dia loh kemarin tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Mei. Cina tampil menunjukkan dignity-nya, martabatnya, dan kedaulatannya. Sehingga Trump pun terseok-seok menghadapinya. Itu real, konkret, gitu. Itu contoh. Itu fakta. Pertanyaan besarnya, bagaimana Cina bisa seperti itu? Tadi 3 tadi. Bagaimana Cina bisa bertahan? Ya Cina bertahan karena tadi ada perubahan di sistem pendidikan, ada perubahan di sistem politik, gitu ya. Kita pindah ke tetangga. Kita lihat Iran. Iran 49 tahun ditekan habis-habisan. Di embargo, disanksi, semua habis-habisan. Disanksi lagi lewat pakai bahasa keren. Weaponization payment system. Bagaimana Swift Code dipakai sebagai senjata untuk memberikan sanksi ekonomi gitu ya. Iran terlepas. Dan Iran ternyata punya daya tahan diserang habis-habisan oleh kekuatan militer yang luar biasa. 2 contoh. Sekarang balik ke Indonesia. Kenapa Indonesia nggak berani? Makanya saya bilang tadi, ini artikel saya kebetulan. Artikel saya berjudul gitu ya, kolonisasi mental, gitu ya. Judulnya kolonisasi mental _2 Indonesia penakut. Kenapa? Saya melihat ada 5 kekayaan besar di Indonesia. Indonesia, saya ngambil dari market base. Anda punya 282 juta. Itu artinya kalau pakai modal Cina,
Anda gunakan dia sebagai posisi daya tawar. Lo mau masuk ke pasar gua, tentukan dulu penguasanya gua. Apa poinnya? Pasar tidak pernah netral. Maka ketika neoliberal menyatakan pasar itu netral, it's really stupid. Oke. Pasar tidak pernah netral. Tidak pernah sekalipun. Faktanya. Faktanya. Ya. Ketika orang bilang hukum keseimbangan penawaran. Keseimbangan penawaran gimana? Wong namanya produsen mendikte pasar kok gimana? Nah, satu ya. Nah dari segi ini kelihatan gitu ya. Lalu kata kunci berikutnya adalah Anda harus kuasai sumber daya kan? Ya. Anda harus kuasai sumber daya. Jadi kalau kemudian kita pasar, lalu kita bilang sumber daya, ini sumber dayanya Anda kasih ke korporasi, habis Anda nggak punya apa-apa. Satu, Anda tidak kuasai pasar, Anda tidak. Berikutnya, deindustrialisasi. Anda mau mencontoh era Orde Baru bagaimana industrialisasi sukses. Padahal kata-kata industrialisasi terstruktur atas hulu, meso dan hilir dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak. Anda ikut-ikutan Amerika karena sejak Ronald Reagan hingga hari ini Amerika mengalami deindustrialisasi karena bergeser ke industri IT. Sehingga Trump habis-habisan melakukan reindustrialisasi. Kata kuncinya Mas Bung, reindustrialisasi tidak bisa Anda raih dalam waktu singkat. Dibutuhkan. Loh, Anda industri tekstil Anda aja habis. Betul. Habis industri tekstil. Nggak karu-karuan. Industri pangan Anda impor kedelai, Anda impor bawang putih, Anda impor yang namanya susu. Gitu posisinya. Ya. Artinya hati-hati dong kalau tesisnya Bang Iksan ini didengar oleh penguasa. Nanti prasyaratnya Cina kan salah satunya adalah ekonomi komando atau stabilitas politik yang memang harus satu partai. Enggak, saya bagi 3 Mas. Nah, gimana tuh? Saya bagi 3. Ada wilayah yang memang kekuatan bebas. Ada wilayah yang setengah bebas, setengah terkendali. Ada wilayah yang memang total terkendali. Jadi kalau pakai ekonomi, ada yang pasar public goods, pasar public services, ini menetapkan fixed rate. Ada pasar yang manage floating, ini berarti kuasi antara corporate sama state. Yang terakhir adalah pasar corporate, ini free floating, 3. Nah kalau saya sebenarnya punya 5 pendekatan, tapi saya singkatkan saja 3. Nah kalau ini kita ambil maka berarti kita harus merestrukturisasi mulai dari sumber daya, produksi, dalam hal ini industrialisasi, sampai ke distribusi dan logistik dan distribusi. Ini harus dibahas. Apa poinnya? Anda harus punya perencanaan jangka panjang yang diaplikasikan dalam jangka menengah, yang diaplikasikan dalam jangka pendek. Disinilah rusaknya sistem kita. RPJMN itu semuanya jangka pendek. Kenapa? Karena Anda mengejar keterpilihan. 5 tahunan. Elektoral waktu elektoral gitu loh. Di situ salah sudah. Sudah apa poinnya? Subjektivitas penguasa. Persis. Gitu jadi jadinya. Nggak ada kontinuitas. Nggak ada keberlanjutan. Jadi fundamental nggak pernah terbangun. Nggak pernah. Saya mau ambil contoh. Saya tadi menyebut bahwa kalau dalam kajian beberapa kajian yang saya baca, dari mulai Ronald Reagan sampai dengan sekarang Amerika memang mengalami deindustrialisasi, gitu ya. Industri manufaktur maksudnya. Sehingga 2008 puncak kekalahan deindustrialisasi itu ditunjukkan dengan kekalahan perang dagang. Anda nggak bisa tolak itu. Fakta bahwa Juli 2008 Amerika kalah perang dagang sama Cina dan hingga hari ini terjadi. Gitu ya. Nah Amerika bergeser ke industri IT. Maka perang chip terjadi, kan gitu ya, antara Amerika sama Cina, perang chip. Sampai kemarin Jensen Huang pun tetap meminta agar diizinkan menjual chipnya ke Cina dan tetap tidak diizinkan. Nah kalau kita lihat Indonesia posisinya begitu, maka kalau kita lihat situasinya, relasi antara sumber daya, produksi, logistik dan distribusi seperti itu, ya mestinya kita bisa dong menata ulang, menata keseluruhan. Jadi dari segi bagaimana pasar tadi, kita tata ulang. Poinnya adalah perbaiki sistem. Nah, ketika kita perbaiki sistem, pada mereka yang suka dengan kebebasan, kita atur kebebasan itu. Pada orang mereka mengatur terkendali. Problematiknya kan kita semuanya serba setengah hati. Menghadapi posisi koruptor, senyum-senyum, Anda tidak berani seperti Cina. Hukum mati. Hukum mati.
Tidak peduli usianya berapa. Anda menghadapi narkoba, narkoba dimanfaatkan penegak hukum. Ya. Hukum statusnya diperjualbelikan. Betul. Jadi tidak ada kepastian, itu yang saya sebut dengan false certainty. Jadi dalam tesis saya, Mas Bung, saya sebut ya, dalam tesis saya, sistem demokrasi liberal itu melahirkan apa yang saya sebut antara paduan legislatif sama eksekutif sebagai false authority. Otoritas semu, otoritas palsu. Kenapa? Karena pada legislatif terjadi false representative, pada eksekutif terjadi yang disebut dengan false public policy. Ketemu di puncaknya sebagai false authority. Ketika masuk ke dalam yudikatif, dia ketemu apa yang saya sebut sebagai false certainty. Kenapa? Karena pengadilan bisa dibeli. Kenapa bisa dibeli? Karena hukum bisa dibeli. Struktur sedemikian rupa. Dan itu terbukti. Hakim yang ditangkap, hakim yang korup, macam-macam gitu ya. Nah, kalau semuanya serba palsu, serba semu, Anda mau kemana? Di mana Anda mencari kesejatian? Itu problemnya. Jadi kalau Anda bilang, wah cerita besar, betul cerita besar. Anda harus memenuhi sumpah jabatan. Sumpah jabatan Anda pegang kata pembukaan dong. Paling tidak pegang fondasinya, pegang visinya, pegang misinya, pegang fondasinya. Visinya jelas, Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, dan adil makmur. Visinya. Indonesia yang merdeka, bebas, berdaulat, adil makmur. Visinya. Misinya tadi melindungi segenap umat dan bangsa, mencerdaskan, menyejahterakan, membangun rasa keadilan. Fondasinya Pak disebut ketuhanan Maha Esa dan seterusnya sampai dengan keadilan sosial. Ini aja Anda penuhin coba dan Anda terjemahkan dalam jangka panjang. Jadi memegang visi, misi dan fondasi itu saja, saya ragukan pada pemerintah. Kenapa saya ragukan? Karena acap kali mereka tidak menguasai konstitusi. Menguasai makna konstitusi itu mereka tidak kuasai. Hanya mungkin segelintir orang tuh yang duduk-duduk sebagai menteri itu bisa begitu. Misalnya ketika tadi saya menyebut pasal 27 ayat 2 dalam relasi dengan pasal 33. Ya seperti tadi, dalam relasi dengan pasal 23 tentang fiskal dan APBN dan BPK. Gitu kan? Ketemu lagi dengan pasal tentang pendidikan, ketemu lagi tentang sistem kebudayaan, ketemu lagi dengan sistem keagamaan. Lalu terlibat terjadi bentuk ekonomi konstitusi dengan pilar semangat para penyelenggara negara. Dengan tesis modal sosial adalah modal ekonomi politik kan membangun rasa keadilan. Wah seru Mas Bung. Tapi Pak Ihsan, ada yang ini kembali ke soal nilai tukar kita ya rupiah kepada dolar. Ada yang bilang kalau nilai tukar rupiah itu dilemahkan atau lemah, disengaja dilemahkan itu justru cuan buat kita gitu. Justru kalau mau maju ya mata uang kita dilemahkan terhadap dolar. Benar nggak sih seperti itu sebenarnya? Saya pernah dengar, bukan pernah dengar, di gedung ini pernah muncul pendapat dari seorang mantan pejabat. Iya memang kita harus mengimpor energi gitu kan. Tapi pada saat yang sama juga kita mendapat pendapatan ekspor ke rupiah. Anda tahu apa yang terjadi? Saya bacain angkanya ya. Nggak, biar konkret. Biar konkret kita bacain angkanya. Saya memang mencatat berapa struktur ekspor import Indonesia. Dari struktur ekspor import Indonesia itu, untuk kali ini gitu ya, kita ekspor 66,8 miliar, kita import 61,3, sehingga kita punya surplus 5,5 miliar dolar per kemarin, per kemarin, kuartal pertama. Tapi Anda tidak mencatat, Anda tidak jelas gitu ya, dalam posisi tadi neraca jasa yang terus negatif. Satu. Yang kedua, Anda tidak jelas bahwa sesungguhnya migas kita mengalami defisit sebesar 1,89 miliar dolar. Memang ada surplus di neraca perdagangan non migas, tapi Anda negatif di migas dan Anda negatif di jasa. Nah, kalau sudah negatif di jasa sama negatif di migas, kan artinya surplus Anda jadi tidak ada gunanya. Jadi ngelihatnya jangan sepotong gitu maksud saya. Ngelihatnya jangan sepotong gitu kalau ngelihatnya. Kalau kita ngelihatnya tidak sepotong, jadi berarti kita tahu berapa sesungguhnya kita punya dolar. Nah sekarang pertanyaan pokoknya, ngapain kita mesti punya dolar? Bagaimana kalau misalnya, di sini menarik. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan dengan local currency settlement seperti yang gagas BI? Bagaimana kalau kita tidak menggunakan Swift Code tapi menggunakan yang namanya KRIS gitu kan? Itu yang sesungguhnya itu yang sesungguhnya dikhawatirkan oleh Washington.
ketika Indonesia meninggalkan dolar Amerika, ketika Indonesia meninggalkan Swift Code misalnya, maka Indonesia dengan serba kekayaannya akan bisa tampil. Bisa jadi jalan keluar ini. Bisa jadi jalan keluar. Itu artinya perbaikan ini memang perbaikan struktural banget gitu loh. Perbaikan struktural mendasar betul gitu. Bukan sekedar struktural fungsional, struktural fundamental. Bukan struktural pergantian gubernur BI. Nggak ada urusan. Nah itu yang saya bilang pendekatannya baru pendekatan aktor. Padahal kita pakai pendekatan dua. Pendekatan aktor dan pendekatan sistem. Anda ganti aktornya kayak apapun, apakah sistemnya itu tetap gubernur, apakah menteri keuangan, apakah itu presiden, tetap aja orang sistemnya sistem busuk dan buruk kok. Gitu. Jadi tetap aja nggak ngubah nggak ngubah macam-macam. Jadi pahami dulu. Saya dalam hal ini senang betul. Buat saya blessing saya terhadap situasi rupiah adalah saya punya kesempatan untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini bukan cuma sekedar kesalahan orang, tapi kesalahan sistem. Itu makanya saya mundur ke belakang bagaimana gebrakan Sumarlin tentang liberalisasi, mundur lagi ke belakang tentang gebrakan kaum mafia Berkeley yang bangga dengan deregulasi, debirokratisasi. Itu liberalisasi kan? Deregulasi, debirokratisasi itu liberalisasi. Kan mengurangi aturan. Deregulasi, debirokratisasi kan mengurangi peran pemerintah di pasar, gitu maksudnya. Itu liberalisasi maksudnya. Nah sekarang terbukti bahwa pemikiran mereka tentang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, liberalisasi hasilnya seperti sekarang. Silakan nikmati dong. Loh ya nikmati dong, lo menggagas kok, gitu loh. Silakan nikmati itu. Sementara sejak saya di DPR, saya menjadi staf ahli menteri misalnya juga, saya nggak mau begitu. Gitu. Tapi dalam situasi yang serba sekarang kan, Indonesia itu bagian dari masyarakat global, yang tergantung global juga, yang sangat tergantung dan sistem itu juga sangat terpengaruh oleh kekuatan global saya yakin, karena desainnya lama. Kira-kira gimana caranya pemerintah itu bisa mengganti itu? Karena mungkin ya ini analisa kita ya, pribadi, karena dia tidak mampu melakukan itu. Maka dia mengganti aktornya saja gitu. Nah, kan orang negara luar juga nggak ingin dong Indonesia jadi maju. Nah, ini kan misalnya pengaruh IMF, pengaruh Bank Dunia dan segala macam pasti udah menanamkan pengaruhnya di semua regulasi yang ada. Betul sekali. Nah, itu artinya kalau itu mau diganti kan wah kita berhadapan dengan kekuatan yang besar-besar nih. Betul. Makanya yang bisa kita kontrol adalah aktornya saja. Gimana itu kira-kira? Enggak. Cina ditekan untuk tunduk pada sistem perdagangan WTO. Iya. Nggak mau ya. Nggak mau. Melintir juga dia. Cina ditekan untuk tunduk pada Chief Act-nya Amerika. Silahkan, saya bisa sendiri. Walaupun saya tidak bisa membeli Nvidia, kami sudah beli yang namanya 7nm dan 10nm. Dia bisa lakukan. Kita kan bukan Cina. That's it. Ketika Anda bilang kita bukan Cina, itu artinya Anda harus merasa bahwa betapa kita butuhkan seorang pemimpin yang punya daya juang, seorang pemimpin yang punya nyali, dan itu dibangun kepercayaan ke publik bahwa kita melakukan dalam jalan yang benar. Apa kata kuncinya Mas Bung dan kawan? Pendidikan. Pendidikan politik, pendidikan kesadaran, pendidikan yang namanya bangun tentang bahwa kita sesungguhnya bisa bangkit dengan kekuatan sendiri. Itu yang tidak ada. Itu yang saya bilang, menjajah Indonesia tidak perlu dengan senjata. Masuk lewat keuangan, masuk lewat pendidikan, masuk lewat pemberitaan, masuk lewat yang namanya sisi macam-macam. Ini sebenarnya ceramah saya di mana-mana sebenarnya. Untuk membangun kesadaran, bahkan terutama pada eselon 1 ketika saya menjadi dosen untuk mereka gitu ya. Mari kita sadari sampai saya disebut, apa iya lulusan Amerika rata-rata begitu? Saya bilang tergantung. Kalau lulusan Amerika yang memang punya kecintaan pada bangsa Indonesia nggak akan begitu gitu. Nah, lalu saya jawab pertanyaan. Kita akan berhadapan dengan suatu kekuasaan besar. Betul. Anda ditentukan oleh kekuatan besar itu, atau Anda bisa menentukan diri sendiri? Nah, itu maksudnya. Nah, ketika kita kan dibikin tergantung sama kekuatan besar itu. Enggak. Sepertinya. Sebenarnya bisa enggak. Bisa enggak? Bisa enggak. Apa langkah yang harus dilakukan, Pak? Nah, kita sudah sampai pada pemikiran solusi nih. Oke. Yang pertama memang problemnya adalah bagaimana menghentikan ketergantungan atas posisi import hajat hidup orang banyak. Saya ingin mengatakan pada Anda, Korea Selatan, Cina, Jepang,
itu tidak punya sumber daya energi Ya, yang cukup. betul. Ulang, 3 negara kuning ini Hmm. tidak punya sumber daya Ya. energi yang cukup. Tapi mereka punya ketahanan energi yang panjang, bahkan bisa 1 tahun. Ya. Kita cuma 21 hari. Ya, Apa penyebabnya? Penyebabnya karena mereka membeli sumber energi di luar untuk kontrak-kontrak panjang. Cina punya saham pada LNG tangguh, sehingga punya pasokan kepastian atas gas. Jepang punya saham juga pada LNG tangguh, sehingga punya jaminan pasokan gas. Gitu loh. ya, Begitu juga Korea Selatan. Begitu juga Jepang. Jadi sama-sama dia ambil sumber daya di luar untuk menjamin pasokan dia. What's the point? Dia tingkatan yang disebut dengan energy security. Energy security itu 4A. Affordable, available dulu, tersedia dulu. Oke. Available, affordable, accessible, acceptable. Dia bangun dulu di situ. Indonesia sesungguhnya diperintah bukan hanya pada yang namanya tingkat economic security. Indonesia bahkan diminta sampai pada economic resilience. Tingkat kemandiriannya harus dinaikin. Jadi dari ketahanan, dia naik ke kemandirian. Indonesia sebenarnya berdasarkan pasal 33, economic sovereignty. Sampai pada tingkat kedaulatan. Jadi ketahanan, kemandirian, kedaulatan ditampil. Kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena Anda bersedia diangkat-angkat oleh orang asing sebagai hebat, itu yang saya bilang yang kredibilitas reputasi, di tengah yang namanya penderitaan rakyat. Anda bangga, IMF menyatakan Anda hebat. Anda tahu, waktu Undang-Undang 2507 sudah berhasil diundang-undangkan oleh pemerintah, Bank Dunia menyatakan apa? Tingkat kepuasan kami atas liberalisasi di Anda sangat memuaskan. Dan Anda bangga. Hayo! Tapi kemarin kan Pak Purbaya waktu ke Washington katanya menolak tawaran utang dari Bank Dunia. Artinya itu ada bibit dong untuk berani menjadi diri sendiri. Itu kan utang multilateral. Tapi kan Anda tidak bisa menghindar dari utang SBN. Apa bedanya? Kan cuma berganti debitur. Dari debitur lembaga multilateral menjadi debitur-debitur perorangan, debitur-debitur korporasi. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Padahal pada saat yang sama Anda tetap melakukan kebijakan apa yang saya sebut sebagai financialization. Memperkaya orang kaya, memiskinkan orang miskin. Jadi, what's the point? Jadi itu bukan intinya ya? Bukan intinya di situ. Intinya adalah bagaimana Anda memerdekakan diri dari sistem jebakan-jebakan utang. Sekarang ini terbukti dengan utang 9920 triliun, 10.000, dan pembayaran cicilan serta pokok sebesar 1.442 triliun, kita sudah masuk dalam jebakan hutang. Sehingga fiskal kita tertekan. Nah, itu yang saya sebut, dulu saya di DPR udah saya bilang, moratorium, debt relief, kan pada nggak berani. Ini reputasi, loh, Anda reputasi karena orang asing, Anda tidak sadar bahwa reputasi, dengan reputasi Anda jaga, kredibilitas Anda jaga di mata orang asing, si rakyat di bawah, keringatnya bercucuran untuk membayar utang itu. Saya ulang ya, keringatnya bercucuran untuk membayar utang itu. Anda tega? Sekarang terjadi. Bertanggung jawablah. Jangan uncang-uncang kaki. Betul. Loh, Anda saksi, ini omongan saya bilang tadi sama Anda. Ini omongan saya sejak saya di DPR, gitu loh. Jadi bukan omongan baru, gitu. Makanya saya bilang tadi, saya bersyukur juga kondisi sekarang. Karena yang saya terapkan hampir 30 tahun sekarang sudah jadi pembuktian, gitu. Iya, betul. Makanya ada pesan ya, jangan bangga kalau dipuji-puji orang asing. Nah, ya gitu. Itu kata Bung Karno. Kalau saya sebenarnya bukan soal Anda bangga dipuji oleh orang asing, atau kemudian dicaci maki oleh orang asing, atau katakan misalnya seperti di Economist, mencaci gitu ya, mencaci. 2 edisinya ya. Dalam 2 edisinya. Saya mau bilang, The Economist juga pernah mencaci yang namanya Venezuela sebagai chauvinist nationalism. Loh? The Economist juga pernah menulis bagaimana Venezuela sebagai chauvinist nationalism gitu loh. Kalau buat saya tidak ada urusan majalah tertentu memvonis apa enggak. Yang penting kan, loh, saya mau bilang, Obama pernah memaki Hu Jintao dengan apa? Tahu kalimatnya? Saya muak pada Hu Jintao. Itu ucapan terdalam. Terdalam dari seorang kepala negara terhadap Hu Jintao. Kenapa? Karena pada posisi East Asia Summit itu keras sudah pertarungan. Anda tahu bagaimana pertemuan Shangri-La
di Singapura. Ya. Terjadi pertarungan hebat antara Menhan Cina dengan Menhan-nya namanya Amerika. Cina nggak peduli tuh. Ini kan persoalan dignity. Yes. Ini persoalan sovereignty. Jadi ada persoalan martabat dan harkat martabat yang Anda harus pertahankan. Dan Anda bukan tetangga Anda bilang, oh Mas Pung hebat, tapi rumah tangga Anda berantakan. Anda mau digituin? Enggak. Nggak mau dong. Enggak. Nggak hebat Iya. dong. Iya. Anda dibangga-banggain oleh tetangga, tapi kemudian ternyata Anda ribut dalam rumah tangga dan Anda tidak punya ketentraman dan kenyamanan. Mau bilang apa? Harga diri Anda kemudian di dalam terinjak-injak buat apa? Yes. Saat yang sama, Anda mengidap apa yang saya sebut sebagai ultra modern slavery system. Oh. Anda adalah budak sistem perbudakan ultra modern itu. Anda tidak merasa sebagai budak. Ya. Itulah financialization. Betul. Yes. Gitu loh. 3 langkah utama Pak yang harus dilakukan di Ya. Indonesia. Mungkin poin-poinnya saja yang harus dilakukan agar kita Sebagai keluar penutup. dari ini. Sebagai penutup juga. Cina, Iran, Korea Utara sudah berhasil membuktikan dirinya dia tidak terikat oleh kekuatan Washington dan sukses sebagai sebuah negara. Itu makanya hegemon predatorik ini seharusnya ditinggalkan. Saya bukan kata Ihsanuddin Nursi ini kata Stephen Walt, Yes. bukan kata saya. Ya. Gitu ya. Dan itu berarti orang Indonesia mestinya sadar, loh ini intelektual yang ngomong. Ya. Dan datang dari Harvard University gitu loh. Jadi artinya Anda memang harus melakukan satu model di mana Anda bisa menata seluruh kekayaan Anda. Jangan menggunakan pendekatan seperti pendekatan mafia Berkeley. Anda melakukan pendekatan berbasis kelemahan. Saya melakukan pendekatan berbasis kekuatan. Oke. Jadi strength elemen itu sebagai upaya kita untuk bangkit. Lalu sadarkan masyarakat, ajak masyarakat untuk menanggulangi bersama-sama. What's the point? Munculkan public trust. Ya, itu persis. Kepanjang ada omon-omon setiap ngomong di depan mikrofon, ngomongan berubah, nggak karu-karuan, nggak bisa. Anda menghina kok orang desa tidak butuh dolar. Seolah-olah orang desa tidak mengerti dolar. Ya. Anda menghina kok bahwa yang namanya 40,75% itu tidak apa-apa, padahal Anda dihisap habis-habisan. Gimana? Apa orang desa itu nggak ngerti, apa orang itu nggak ngerti tentang 40,75% utang terhadap PDB? Nggak bisa dong begitu. Jangan begitu dong gitu ngelihatnya. Jadi perbaiki dulu itu public trust. Jadi reindustrialisasi terjadi, Public itu tadi public trust dimunculkan, dan kata kuncinya sekarang. Sadari bahwa Anda punya modal besar. Apa itu? Kata pembuka 015 adalah intangible asset. Ya. Dia nilai-nilai universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, di seluruh dunia. Ya. Yang Anda tinggalkan itu. BOP potensi meninggalkan, ART potensi meninggalkan. Ya. Gitu ya. Ya. Potensi meninggalkan kata pembukaan. Anda sadari itu, bahwa itu tidak boleh terjadi. Berikutnya, Anda tidak boleh meliberalisasi sektor kesehatan dan pendidikan. Oke. Seliberal-liberalnya Amerika tentang kesehatan, dia tidak perkenankan pihak lain ikut campur atas kesehatan mereka. Seliberal-liberalnya Amerika tentang pendidikan, negara tetap pasti bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Tidak kemudian perguruan tinggi berbadan hukum. Nggak begitu, jangan begitu. Sehingga akhirnya semua universitas cari duit masing-masing dan akhirnya kualitasnya menurun nggak karu-karuan gitu loh. Ya, betul. Jadi ada banyak mesti dibenahi. Buat saya sebenarnya, karena saya sudah pernah menyampaikan pemikiran-pemikiran terbuka kepada mereka, nggak ada yang baru sebenarnya. Tapi saya ingin mengatakan, di dunia mutakhir sekarang sedang terjadi pergeseran nilai. Oke. Unipolar ke multipolar. Tapi ternyata tidak sekedar di situ. Telah terjadi pergeseran ke multipolaritas dengan indikator-indikator baru. Kekuatan lama sudah meluruh, tapi kekuatan baru belum muncul. Di situ sesungguhnya peluang Indonesia dengan nilai-nilai universalnya. Sayangnya Indonesia tidak sadar bahwa itu adalah kekuatan. Nilai itu kekuatan ya. Nilai itu kekuatan. Untuk menjadi kekuatan baru di era multipolar. Cina tidak mengabaikan nilai sejarahnya, bahkan dia jual sebagai basis pembangunan. Betul. Kita mau menjungkir balikan sejarah kita? Nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Anda mengkhianati itu namanya.
Anda meninggalkan masa lalu dan mengatakan masa depan jauh lebih baik. Nggak bisa. Nggak mungkin begitu. Jadi ada cara-cara berpikir yang sorry itu saya harusnya bilang, iya di sini persoalan akhirnya soal pengkhianatan, kalimat saya. Dan soal pengkhianatan itu yang menjadi problem besar bagi bangsa ini. Oke. Itu yang harus diselesaikan. Baik. Menarik sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Fundamental. Maafkan saya kalau saya agak bersemangat. Sangat baik. Sangat- Ya. sangat Mencerahkan mencerahkan kepada di diskusi kita dan Tutup penonton Poin nanti. pada- Insyaallah. Ya. Ya. Sampai ketemu lagi di Tutup Poin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja.